kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, you are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hari yang baru ini kembali kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia yang selalu menuntun kita, ada bersama-sama dengan kita, melewati segala persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Ada kalanya saat kita merasa sendirian, saat kita merasa tidak punya siapa-siapa untuk membantu kita. Ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang akan selalu memegang erat tangan kita, melewati semuanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan bahwa saat kita sendirian, saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita, kita dapat percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada beserta dengan kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan dan hari baru yang Kau berikan pada kami untuk dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakanlah kami, sucikanlah kami untuk dapat masuk ke hadirat-Mu, mempersembahkan diri kami, hati kami sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu. Sertai dan pimpinlah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya nama-Mu lah yang patut kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia, kita tinggikan nama-Nya, kita naikkan ucapan syukur kita. Bersama-sama kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tiba saatnya kita akan menaikkan korban syukur kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lebih dari kata. Di hadapan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan. Saat tidak ada kata yang dapat terungkap, saat hanya ada air mata yang mengalir, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengerti dan memahami isi hati kita. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku,
hidupku memuliakan namamu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara sekalipun hanya secara virtual dan punya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalipun dengan jarak yang kita terpisah secara jauh. Ya, saya bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan kepada kita yang memungkinkan kita untuk beribadah dengan cara seperti ini. Nah baik saudara, kita masuk dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa di dalam zaman pandemi ini ketika kami tidak dapat berkumpul dalam rumah-Mu secara fisik, Engkau memberikan kesempatan bagi kami mempergunakan sarana virtual ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh tetap menyembah Engkau, kami boleh tetap merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, dan kami berdoa kiranya Engkau tolong kami supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu dan hidup kami boleh diubah. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita hari ini untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yeremia pasal 32, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagian ini dan Bapak Ibu bisa mengikuti, baik mungkin di layar atau mengikuti di Alkitab masing-masing. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat-syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neria bin Masea di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruch, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin adalah tradisi di negara Eropa dan di Amerika Serikat, tetapi pada waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di Amerika, di Kanada, Australia, dan di beberapa negara di Eropa, itu ada muncul satu tradisi yang namanya Taman Kemenangan atau Victory Garden. Nah, Taman Kemenangan ini pada dasarnya adalah di mana pemerintah mendorong rakyat, mendorong warga untuk berkebun, ya. Tujuannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, tujuannya itu adalah supaya makanan itu bisa tetap ada. Istilah kita sekarang itu supaya ada kemandirian pangan, ya. Jadi tidak kekurangan makanan, ya. Tapi ada tujuan yang lain, yaitu memberikan semangat kepada rakyat, memberikan semangat kepada warga, ya.
waktu kita melihat tanaman itu tumbuh, waktu melihat tanaman itu mulai berbuah, waktu melihat panen itu sudah mulai bisa dinikmati, banyak orang hidupnya itu merasa tidak terlalu berat. Bahkan katanya ada orang yang merasa bahwa dia lupa bahwa ada perang yang sementara terjadi. Nah, Taman Kemenangan ini disebut sebagai Taman Kemenangan karena kemudian sebagaimana yang dilihat dalam gambar ini, ya, itu digunakan oleh pemerintah untuk memberikan semangat, memberikan harapan kepada rakyat dan mengingatkan kepada mereka bahwa perang ini suatu hari akan berakhir. Ya, jadi jangan cuma lihat yang susahnya, jangan cuma lihat perang ini suatu hari akan berakhir. Kesulitan sekarang ini, ya, suatu hari akan berakhir. Nah, saya ambil ilustrasi ini karena ternyata Taman Kemenangan ini pada zaman pandemi ini, paling tidak di Amerika dan juga di beberapa negara, itu mulai muncul lagi. Ya, banyak orang pada zaman pandemi ini tahu-tahu mulai kembali berkebun. Yang dari dulu nanam apa aja nggak pernah tahu, sekarang mulai kembali berkebun. Dan saya barangkali salah satunya. Ya, mulai menanam, mulai di halaman rumah yang kecil, atau kalau di kota-kota seperti di New York misalnya, ya, karena di situ mereka tinggalnya di rumah susun, di apartemen, jadi mereka menyewa semacam lahan di luar, ya, di dekat rumah mereka, lalu mereka mulai nanam di situ, ya, ada yang nanam bunga, biasanya ada yang nanam seperti paprika, atau nanam, ya kalau orang Indonesia barangkali nanam cabai, nanam kangkung, ya. Pokoknya menanam sesuatu yang bisa memberikan semangat. Dan Taman Kemenangan ini atau Victory Garden ini rupanya ini menjadi cara dari banyak orang yang mengingatkan diri mereka waktu mereka ditanya, "Kenapa kamu nanam?" Karena saya diingatkan bahwa waktu saya menanam ini, saya punya harapan bahwa kehidupan itu masih berlanjut. Ya. Pandemi ini berbicara mengenai kematian. Pandemi ini berbicara mengenai orang sakit. Pandemi ini berbicara mengenai orang yang terjangkit. Ya, dulu kalau kita melihat orang batuk, orang ada gangguan kesehatan, ada pilek, wah kita kasih 1001 macam nasihat. Sekarang begitu kita dengar ada orang batuk, begitu kita bilang, kita tahu dia kehilangan penciuman atau yang kita anggap sebagai gejala, kita pada melarikan diri. Ya, hidup kita itu terasa berat sekali. Hidup kita tuh terasa susah. Karena kenapa? Pandemi ini berlanjut, berlarut-larut, dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Nah, banyak orang mempergunakan Taman Kemenangan ini untuk memberikan kepada mereka satu semangat, memberikan mereka satu harapan bahwa pandemi ini suatu hari akan berakhir. Nah, pembacaan kita hari ini berbicara mengenai Yeremia. Yeremia pada waktu itu, dia bukan sementara mengalami pandemi, ya, dan saya tidak tahu apakah yang dialami ini sama beratnya dengan pandemi atau lebih berat dari pandemi. Ya, Yeremia pada waktu itu menghadapi, bisa dikatakan, tekanan dari berbagai pihak. Di satu sisi, tentara Babel itu mengelilingi Yehuda, mengelilingi Yerusalem, mengelilingi tanah Yudea. Yehuda tidak lama lagi itu akan jatuh. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa Yehuda memang akhirnya jatuh. Dan kemudian orang-orang Yehuda itu dibawa ke Babel. Dan mereka ditawan di sana, mereka dibuang di sana selama 70 tahun. Nah, secara politik, masa depan negara Yehuda, masa depan rakyat Yehuda, itu sama sekali tidak bagus. Mereka tidak pernah akan tahu bagaimana nasib mereka sebagai tahanan perang. Mereka tidak pernah tahu bagaimana mereka akan hidup sebagai orang buangan. Mereka akan dibawa ke negara lain, mereka akan bergabung dengan orang-orang dari negeri lain, bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda, mereka sama seperti kita sekarang. Mereka tidak bisa ke gereja, mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa menyembah Allah mereka. Babel itu adalah negara yang menyembah patung, menyembah berhala. Ada kekhawatiran tentunya di kalangan orang-orang Yehuda ini. Apakah ada kemungkinan saya tidak bisa menyembah Yehova, Allah yang hidup lagi? Apakah ada kemungkinan bahwa saya dipaksa untuk menajiskan diri saya, makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, makan makanan yang tidak disucikan, dan apakah ada kemungkinan saya harus tunduk dan menyembah kepada patung? Itu secara politik. Ketidakpastian yang lain yang dialami secara pribadi oleh Yeremia adalah, Yeremia ini bukan seorang nabi yang populer. Mengapa dia tidak populer? Dia tidak populer karena dua hal. Nubuatnya itu mengatakan bahwa Yehuda akan
kalah. Yehuda akan ditawan, Yehuda akan hancur. Kerajaan selatan, kerajaan Yehuda akan hancur. Dia dianggap pesimis. Dia dianggap tidak memberikan semangat, ya. Dia dianggap tidak memberikan berita yang positif. Dia dianggap tidak memberikan dukungan moral kepada tentara yang berperang pada waktu itu. Dan yang kedua, dia dianggap pengkhianat karena dia dianggap membela tentara Babel. Dia dianggap berpihak kepada tentara musuh. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi bisa dikatakan dia tuh sudah sepi. Dia tidak banyak teman. Sekarang bangsanya menuduh dia sebagai seorang pengkhianat. Bangsanya menuduh dia sebagai seorang yang berpihak kepada musuh. Dan ditambah lagi pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu yang memberikan berita yang positif. Sama seperti zaman sekarang barangkali. Ya. Hamba Tuhan yang berani berbicara apa yang dikatakan oleh Tuhan dan belum tentu itu positif. Seringkali dia nggak apa-apa, tidak populer. Kita senang mendengar berita-berita yang mengatakan, oh ya asal kamu percaya kepada Tuhan, ya kamu nggak usah khawatir dengan virus ini. Kamu kalau sakit, pokoknya yang penting berdoa kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang dia kelihatannya rohani sekali, ya bicara bolak-balik mengutip ayat Alkitab. Belakangan saya baru tahu dia mempergunakan ayat-ayat Alkitab itu bisa dikatakan sebagai mantra. Dia mempergunakan ayat Alkitab itu bisa dikatakan sebagai jimat, ya. Saya tanya dia, kok kenapa kamu nggak pakai masker? Ya. Dia bilang, saya nggak perlu pakai masker. Saya punya Tuhan Yesus. Karena saya punya Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah sakit. Tuhan Yesus saya itu lebih besar daripada COVID. Ya betul, kita semua lebih besar daripada virus. Ya, virus itu saking kecilnya kita nggak bisa lihat. Tapi dia katakan, saya percaya Tuhan tidak akan mengizinkan saya dapat COVID. Walaupun saya menyentuh orang yang terinfeksi positif COVID, saya tidak ada apa-apa. Dalam hati saya katakan, saya bersyukur ada orang punya iman yang begitu kuat. Tapi di sisi lain, saya ngeri ada orang seperti itu. Karena bisa saja dia kemudian menyebarkan. Nah, ini yang melatar belakangi konteks pembacaan kita hari ini. Yeremia pasal 32 memberitahukan kepada kita bahwa ada orang datang kepada Yeremia. Ya. Tuhan sudah lebih dahulu memberitahukan kepada Yeremia. Ya, Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul menyuruh dan meminta Yeremia untuk membeli tanah. Nah, Yeremia membeli tanah di sini itu waktu itu Yehuda dalam keadaan terkepung. Secara logis orang tidak akan membeli tanah. Secara logis pada waktu itu orang akan meninggalkan Yehuda, orang akan melarikan diri. Ya, disebut di sini harga pembelian. Harga ini tidak terlalu tinggi, tetapi permasalahannya kita tidak tahu berapa besar ukuran tanah yang dibeli, tidak disebutkan. Hanya disebut berapa yang dibayar oleh Yeremia. Nah, bisa saja harga ini murah karena tanahnya kecil, tapi bisa juga bahwa orang menjual tanah karena kenapa? Mereka mau melarikan diri karena masa depan Yehuda yang sudah tidak jelas. Nah, Yeremia di sini dia membeli tanah di tengah-tengah ketidakpastian. Mengapa demikian? Ada dua hal yang kita pelajari hari ini dari Yeremia. Yang pertama, Yeremia membeli tanah di sini dan Tuhan menyuruh Yeremia membeli tanah sebagai satu keyakinan akan pertolongan Tuhan, sebagai satu keyakinan akan kelepasan dari Tuhan. Ketika Yeremia membeli tanah di sini, dia menyatakan dan dia memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bukan hanya mengkhotbahkan, bukan hanya menubuatkan bahwa orang Yehuda akan dibuang ke Babel dan kemudian suatu hari orang Yehuda akan kembali. Dia membuktikan, dia mempersiapkan, dia membeli tanah ini, dia memberitahukan kepada orang-orang Yehuda bahwa ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Ada kelepasan di dalam tangan Tuhan. Ada pertolongan di dalam tangan Tuhan. Ada pemulihan di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman pandemi seperti sekarang ini, kita seringkali hanya melihat apa yang kita sementara terjadi. Kita hanya melihat kesulitan yang kita alami, bisnis yang harus tutup karena pembeli makin kurang, atau bahkan, saya tidak tahu di Makassar bagaimana atau di kota lain di Indonesia bagaimana, di sini restoran tidak bisa buka.
Yang boleh buka itu hanya toko-toko untuk grocery. Daerah kami di sini, pemerintah menganjurkan dan sangat amat menyarankan untuk tidak bepergian lebih dari 120 mil. Ya, 120 mil itu kira-kira barangkali sekitar 200 km. Jadi jangan kemana-mana. Kita nggak bisa potong rambut, kita nggak bisa mendapat layanan apapun. Kita cuma bisa pergi ke toko obat, kita cuma bisa pergi beli ke toko grocery untuk bawa pulang, ya. Kita nggak bisa ke restoran, ya. Kita cuma bisa beli bungkus untuk dibawa pulang, nggak bisa duduk di sana makan. Banyak toko, banyak bisnis itu akhirnya bukan cuma tutup sementara, tetapi tutup secara permanen. Nah, di dalam keadaan seperti ini sulit sekali bagi kita untuk membayangkan masa depan kita. Nah, Yeremia pada waktu itu berhadapan dengan situasi yang sama. Ketika dia membeli tanah itu, ketika Tuhan meyakinkan dia, itu menjadi satu cara untuk dia menyatakan, untuk memperlihatkan kepada umat Tuhan bahwa umat Tuhan itu harus bersiap untuk hari pemulihan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita yakin dan kita percaya, atau paling tidak kita berharap bahwa pandemi yang ini akan berakhir. Tetapi saudara, keyakinan ini bukan hanya sekedar keyakinan yang kosong. Kita harus punya keyakinan sama seperti Yeremia bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan melepaskan kita, bahwa Tuhan satu hari akan memulihkan kita. Hal yang kedua yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Yeremia di sini adalah bahwa ketika dia membeli tanah, dia bukan hanya sekedar membeli begitu saja. Dia bukan membeli asal-asalan, ya. Kadang-kadang kita mengatakan, ya sudahlah dengan orang sendiri, ya. Kita pakai sistem namanya sistem cincai, ya kan? Apa adanya, ya kan? Ya sudah, sama-sama orang sendirilah. Nggak usah pusing-pusing, tidak usah formal. Kita bilang barangkali di bawah meja, ya. Pokoknya antara kita. Yeremia tidak demikian. Bisa dikatakan kalau mempergunakan sistem kita pada hari ini, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Ayat 9 sampai ayat 13, Yeremia pada dasarnya membawa atau melakukan transaksi pembelian jual beli tanah itu dilakukan di mana? Di depan notaris. Ya, waktu itu tidak ada notaris, ya. Tapi ada saksi-saksinya, ada suratnya, bahkan di situ ada salinannya, ada kopinya, ada yang dimeteraikan. Saya tidak tahu meterainya sama seperti Indonesia atau bagaimana, tapi pokoknya ada bayar meterai di situ, ada yang terbuka untuk menjadi bukti, menjadi salinan. Kemudian di dalam ayat 14 dan 15, bukan saja dia melakukan transaksi secara hukum, secara sah secara hukum, tetapi dikatakan apa? Surat ini disimpan baik-baik. Dia minta Baruch, bisa dikatakan sekretarisnya, dan lihat apa yang dikatakan di dalam ayat 14. Dia minta supaya surat-surat pembelian ini yang sudah dimeteraikan maupun salinan ini dikatakan, taruhlah semua itu dalam bejana tanah, supaya apa? Supaya bisa tahan lama. Perhatikan kata-kata ini. Supaya bisa tahan lama. Ini bukan hanya sekedar supaya tidak hilang, tetapi dikatakan disimpan di dalam bejana tanah supaya bisa tahan lama. Daerah Israel itu adalah daerah kering. Sehingga ketika kertas itu, atau yang biasanya terbuat dari kulit atau terbuat dari papirus, itu kemudian dimasukkan ke dalam bejana tanah dan ditutup dengan baik, disegel dengan baik, itu di dalamnya seperti vakum. Karena dia kering, apa yang disimpan di dalam itu tidak cepat rusak. Biasanya masih bisa bertahan lama. Yeremia tahu pemulihan itu bukan terjadi dalam 1-2 tahun. Dia mempersiapkan untuk masa depan. Dia mempersiapkan untuk hari di mana ketika pemulihan itu terjadi, buktinya ada. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa Yeremia itu menjalankan prosedur dan tindakan yang seharusnya. Tuhan tidak menyuruh dia bahwa dia harus melakukan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia adalah proses, adalah kebiasaan, adalah prosedur yang memang berlaku pada waktu itu. Dan Yeremia tidak mengatakan, Tuhan yang menyuruh saya membeli. Nah, karena Tuhan yang menyuruh saya membeli, saya tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Pokoknya terjamin dah di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara. Betul, Tuhan akan memelihara. Tetapi Yeremia tetap mengikuti prosedur, dia tetap mengikuti protokol, dia tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Transaksi jual beli dilakukan sebagaimana mestinya. Dia simpan alat
Dia simpan transaksi, dia simpan akte tanah itu, akte jual beli itu sebagai bukti untuk kemudian di kemudian hari dia bisa pergunakan. Nah, kita tahu bahwa Yehuda dibuang di Babel 70 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tanah itu di kemudian hari. Apakah Yeremia masih hidup ketika mereka pulang dari Babel? Kita tidak tahu bagaimana dengan nasib tanah itu. Tetapi satu hal yang kita tahu, ketika bejana itu dibuka, ketika akte transaksi itu dipelajari, tidak ada keraguan bahwa Yeremia adalah pemilik yang sah dari tanah itu. Karena kenapa? Dia mengikuti aturan. Dia tidak mengatakan, ya sudah Tuhan panggil lalu kita selesaikan apa saja lah, nggak usah repot-repot. Tidak. Dia mengikuti aturan yang berlaku. Nah, saya ingin mengajak kita untuk coba menerapkan dua pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Yeremia di sini. Dari pelajaran kita di sini, dua hal yang kita ingin aplikasikan. Yang pertama, aplikasi pertama adalah kita sebagai orang Kristen hari ini, pada zaman sekarang kita menyadari bahwa sumber kekuatan kita itu adalah pada Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Nah, saya ingin menekankan kata bahwa Tuhan itu setia. Ya, Paulus, ya, waktu dia dipenjarakan, dia tidak tahu kapan dia akan dibebaskan. Dia berbicara mengenai kalau dia bisa mati itu jauh lebih baik. Lebih suka bagi dia untuk mati, ya, adalah satu keuntungan bagi dia. Kalau dia bisa meninggalkan dunia ini, tidak usah repot lagi, tidak usah pusing lagi. Tetapi dia katakan hidup baginya itu adalah untuk Kristus. Tetapi kemudian dia mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang setia. Kita percaya kepada Tuhan yang janji-janjinya itu selalu dipenuhi, yang janji-janjinya selalu ditepati, yang janji-janjinya itu selalu terwujud. Kita memang tidak tahu kapan, kita tidak tahu berapa lama, tetapi satu hal yang kita tahu, di dalam dunia yang berubah ini, Tuhan tidak berubah. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ini dikatakan jelas sekali dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik hari ini, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Mengapa ini penting, saudara? Karena kita berada dalam dunia yang terus-menerus berubah. Kita berada di dalam situasi, di dalam zaman yang tidak pernah konstan. Kita berada di dalam keadaan di mana kita tidak pernah tahu. Bahkan kalau saya bisa katakan demikian, kapan kita akan terjangkit dengan COVID. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman pribadi dengan COVID. Keluarga saya ada yang kena, teman-teman dekat saya ada yang kena. Sejak awal sekali COVID, waktu mulai orang berbicara mengenai ini kurang lebih bulan Maret, ada teman saya yang meninggal, seorang pendeta meninggal dunia. Sampai hari ini bisa dikatakan hampir tiap minggu saya mendapat kabar mengenai si A, si B, mengenai orang-orang yang saya kenal, mengenai jemaat yang dulu saya layani yang terjangkit COVID. Bagi saya itu adalah sesuatu yang real. Dan saya tidak tahu saudara bagaimana. Saya merasa kadang-kadang capek. Saya kadang-kadang tidak tahu apakah bisa lewat. Untuk menjaga jangan sampai terjangkit itu sepertinya makin lama makin sulit. Untuk menjaga jangan sampai terjangkit, sepertinya makin lama ruang gerak kita itu menjadi makin kecil. Kita seperti dikepung, dikelilingi oleh orang yang kena COVID. Suami kena, dia harus pindah keluar rumah, kos di mana, atau di kamar tidak boleh keluar, atau anak harus dipindahkan. Kita hidup di dalam keadaan yang serba gelisah, serba takut. Nah, di dalam keadaan seperti ini, pengharapan kita, kekuatan kita itu bersumber dari Tuhan. Karena kenapa? Dia setia. Dia tidak berubah. Zaman bisa berubah. Situasi bisa berubah. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus, dia tetap sama. Dengan kata lain, kalau dulu dia menolong Yeremia, kalau dulu dia menolong orang-orang Israel, dia menolong orang-orang Yehuda, kalau dulu dia turun tangan ketika umatnya, orang Israel menghadapi laut di depan, orang Mesir di belakang, tebing gunung di kiri kanan, Tuhan membuka jalan ketika tidak ada jalan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan melakukan
hal yang sama. Tuhan adalah kekuatan kita. Dengan kata lain, ketidakberubahan Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita, menjadi jangkar bagi kita, menjadi, kalau tukang bangunan barangkali, menjadi fondasi, ya, menjadi dasar yang kokoh yang membuat kita untuk bisa bertahan ketika menghadapi terpaan. Sejak kemarin malam, di daerah tempat tinggal saya ini, kami sementara kena angin yang bisa dikatakan cukup kencang, ya. Angin yang kurang lebih sampai 60-70 km per jam, ya. Di kantor saya itu di luar seperti ada pesawat yang lagi parkir atau ada mobil yang lagi parkir, ya. Dan waktu dengar suara angin yang begitu kencang, dan kadang-kadang karena di sekitar rumah saya itu banyak pohon, ada buah kayak buah pinus begitu, ya, itu jatuh dan menghantam atap, bahkan ada yang menghantam ke jendela, ya. Saya pikir, wah, nggak lama ini pecah nih, nggak lama ini rumah ini bakal terasa goyang, ya. Kalau dipikir-pikir sepertinya ada goyang. Tetapi kemudian satu hal yang saya sadari, di luar itu kursi bisa terbalik, meja bisa tergeser, pot bunga bisa roboh. Rumah ini berdiri kokoh, rumah ini berdiri teguh. Dan tidak bisa tidak, ketika saya berdoa, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan saya tempat untuk berlindung. Demikian pula harapan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Situasi bisa berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, hal yang lain, mengapa Tuhan menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan kita? Karena Tuhan Yesus mengerti dan merasakan pengalaman dan perasaan kita, ya. Tetap di dalam surat Ibrani, di situ dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuka ayat ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada dua frasa di situ. Bukan hanya dikatakan bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, itu jauh dari kita. Dia bisa merasakan kelemahan kita, bisa merasakan kekhawatiran kita, dia bisa merasakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Karena kenapa? Dia sudah menjadi sama seperti kita. Nah, karena dia menjadi sama seperti kita, itu adalah kebenaran, itu adalah hal yang dinyatakan dalam Alkitab. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16 mengatakan, sebab itu, marilah kita penuh dengan penuh keberanian. Nomor 1, menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan. Tapi kalau kita tidak menghampiri dia, kita tidak mendekati dia, kita tidak bersedia mengulurkan tangan kepada dia, kita tidak bersedia untuk datang mencari dia, kita tidak akan mengalami yang kedua, bahwa kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu siap. Pertolongan Tuhan ada, tetapi pertolongan Tuhan itu baru akan diberikan ketika kita membutuhkan. Ketika Tuhan mengatakan, ini saatnya aku akan turun tangan, ini saatnya aku akan campur tangan, ini saatnya aku akan bekerja. Saya kadang-kadang berpikir, ya, kenapa sih Tuhan membiarkan orang Israel mengalami masalah? Kalau toh akhirnya akan ditolong, akan diselamatkan, akan dibantu, kenapa tidak diselesaikan aja? Kenapa dia mesti membiarkan musuh tuh mengejar mereka terlebih dahulu? Kenapa dia mesti membiarkan mereka dibawa ke Babel dan dibuang di sana lebih dahulu? Kenapa Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalah pada waktu itu? Saya kira kuncinya di dalam ayat ini memberitahukan, karena dia menunggu mereka berteriak, menunggu mereka datang berserah kepadanya, minta pertolongan daripadanya, dan pada waktu itu kemudian dia menolong. Itu hal pertama yang kita pelajari. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu menerima kekuatan dari Tuhan, dan kita perlu datang kepada Tuhan dan mengatakan, Engkau adalah sumber kekuatanku, Engkau adalah pertolonganku, aku berharap hanya kepadamu, aku bersandar kepadamu. Saya tidak tahu pandemi ini berapa lama akan berakhir. Saya tidak tahu apakah saya masih kuat. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa menghindar. Tetapi saya tahu satu hal. Tuhan adalah kekuatanku
Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan adalah harapanku. Dan hanya kepada Dia yang menjadi sandaran kita selama-lamanya. Yang kedua, aplikasi yang kedua yang saya ingin ajak kita pikirkan bagi kita, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Yeremia di sini adalah bahwa kita perlu menjalani kehidupan kita dengan mempergunakan akal sehat. Tapi bukan hanya mempergunakan akal sehat, juga dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, perhatikan kalimat itu, dia memimpin kita dalam iman, bukan bergantung iman kita untuk dapat kuat atau tidak, tetapi iman kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang adalah dikatakan di situ sebagai apa? Yang menjadi sumber iman itu, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dalam bahasa aslinya dikatakan Tuhan itu adalah sumber dari iman itu, dan Tuhan itu juga yang melengkapi dari iman itu. Dan itu mengingatkan pada kita apa yang dikatakan di dalam Wahyu. Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam zaman di mana kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa yang situasi kita di masa depan, kita perlu mengikuti yang saya sebut dengan akal sehat kita. Dengan kata lain, saudara, kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Kita tidak bisa mengatakan, saya mau berharap kepada Tuhan, lalu saya hidup seenak-enaknya. Tidak bisa. Ada orang seperti orang yang saya kenal tadi yang mengatakan, saya tidak takut COVID, saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong saya untuk tidak kena COVID. Ya, puji Tuhan. Tuhan melakukan itu. Yang saya betul-betul harapkan bukan cuma dia tidak kena, tapi dia jangan menyebarkan kepada orang lain. Ya toh? Dia imannya kuat, katanya imannya kuat, lalu dia tidak kena COVID, lalu orang lain yang imannya nggak kuat, kena dong jadinya. Kenanya dari mana? Orang dari imannya kuat. Ya nggak bertanggung jawab lah seperti itu. Ya kan? Kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Bahkan kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita tidak bersedia, yang kita tidak mau lakukan. Ya. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab mengenai diri kita sendiri kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan langkah-langkah tertentu dalam menghadapi COVID. Ketika kita bermasalah, ada pengalaman-pengalaman, ada nasihat dari teman-teman kita yang memberitahukan apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan ketika kita sementara mengalami kesusahan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita akal. Kita bukan hanya berdoa. Berdoa itu penting, berharap kepada Tuhan itu penting, tetapi kita juga perlu mempergunakan akal sehat yang Tuhan berikan pada kita. Kita perlu mempergunakan pengalaman yang Tuhan berikan pada kita. Alkitab banyak mempergunakan istilah hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan, tapi hikmat itu juga timbul dari pengalaman kita. Apa yang kita pelajari dari apa yang kita pernah alami. Apa yang kita pelajari dari apa yang dialami oleh orang lain. Itu sebabnya, saudara, kita perlu pada zaman sekarang menjadi orang yang selalu menyadari sikap kita itu kita perlu pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Segala yang kita lakukan, cara hidup kita, itu adalah merupakan satu pelayanan kita kepada Tuhan dan merupakan satu kesaksian kita, merupakan satu contoh yang kita perlihatkan kepada orang lain. Satu ayat yang saya ajak kita baca bersama, yang kita lihat bersama, itu adalah dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Surat 1 Petrus ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang waktu itu sementara mengalami kesusahan. Mereka dianiaya. Mereka berada di bawah tekanan pemerintahan. Mereka mengalami penyiksaan. Dan nasihat Tuhan kepada mereka adalah, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalimat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, atau aplikasi bagi kita adalah bahwa kita perlu taat kepada Tuhan. Kita perlu tunduk kepada Tuhan. Sama seperti yang pertama tadi kita katakan, kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu berharap kepada Tuhan. Tetapi yang kedua di sini dikatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, berhenti di sini. Mereka dianiaya karena iman mereka.
Orang Kristen bisa dengan gampang mengatakan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan, pokoknya ini urusan saya sama Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, kita perlu juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Sikap kita, cara kita, ketaatan kita kepada aturan, ketaatan kita kepada norma-norma yang berlaku, itu adalah sesuatu yang penting. Kita tidak bisa mengatakan, saya orang Kristen, saya taat kepada Tuhan, saya tidak peduli hal yang lain. Petrus mengatakan, siap sedia memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi dikatakan harus dengan sikap yang lemah lembut dan penuh hormat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita dalam situasi apa yang kita alami? Kita di dalam keadaan yang barangkali sulit. Kita barangkali dalam keadaan yang kita tidak tahu apakah kita bisa lewat. Saya tidak tahu pergumulan yang sementara Bapak, Ibu, saudara-saudara alami. Dan mungkin tidak ada orang yang bisa merasakan. Hubungan keluarga yang tidak beres. Orang tua dan anak yang barangkali tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Rasa frustrasi karena karir yang bukan saja mandek, tetapi saya tidak tahu lagi apakah dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk bayar sewa rumah, untuk bayar cicilan rumah, atau untuk membeli makanan. Ada orang yang mau tidak mau dalam situasi pandemi seperti ini harus keluar untuk bekerja dan mengambil risiko. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi saya tahu satu hal. Di dalam situasi yang seberat apapun, di dalam situasi yang sesulit apapun, kita bisa berharap kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Kristus karena kenapa? Dia tidak berubah. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengerti pengalaman kita. Dia mengerti apa yang sementara kita alami. Ada sebuah lagu yang sudah lama sekali, dari lagu tahun 70-an kira-kira. Saya lupa siapa penyanyinya. Tapi lagu itu dalam bahasa Inggris mengatakan, untuk air mata itulah aku mati. Ya, itu berbicara mengenai seorang yang mengatakan, saya tidak tahu di mana engkau waktu saya membutuhkan engkau. Dia ngomong sama Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan engkau di mana. Waktu saya mengalami kesulitan, waktu saya mengalami masalah, waktu saya mengalami hal-hal yang mencemaskan. Ketika saya mencucurkan air mata ini, saya tidak tahu di mana engkau dan untuk apa saya datang kepadamu. Lalu bagian refrainnya, bagian core-nya, lagu itu mengatakan, dan Yesus berkata, justru untuk air matamu yang seperti itulah aku mati. Saya ingat cerita ada seorang aktivis gereja. Satu hari dia pulang dari gereja dan dia mengalami malapetaka. Dia diperkosa. Bukan satu orang, diperkosa oleh beberapa orang. Perempuan ini bisa dikatakan hampir gila. Dia mengalami kesulitan. Tetapi kemudian di gereja, orang-orang teman-temannya di gereja itu pada bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi kepada seorang aktivis gereja? Sepertinya tidak ada jawaban. Sampai satu hari mereka bicara dengan seorang pendeta tua. Dan mereka tanya pada pendeta ini, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Pendeta itu mengutip ayat dari Ibrani tadi dan mengatakan, kalian bertanya di mana Tuhan? Saya beritahu di mana Tuhan. Tuhan ada di situ di samping dia, menangis bersama-sama dengan dia, meratap bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi saya tahu satu hal. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti, dia merasakan, dia siap menolong saudara. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan memberikan pada kita pengalaman, Tuhan memberikan pada kita akal budi, Tuhan memberikan pada kita orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa memberikan pada kita nasihat. Kita perlu belajar mengikuti aturan. Kita perlu belajar mengikuti jalan yang seharusnya. Karena kenapa? Cara kita menghadapi masalah
Itu seringkali menjadi cara di mana Tuhan memperkenalkan diri dan menyatakan diri kepada orang lain. Doa saya, harapan saya, semoga di dalam keadaan yang sulit, saudara bertemu dengan Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, dan saudara membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya kepada engkau. Dan saudara bisa datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, saya bersyukur bahwa di dalam engkau saya tahu saya akan mengalami pemulihan. Mari saudara kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu bahwa dalam dunia ini kami tidak hidup seorang diri. Kami boleh punya Tuhan Yesus. Kami boleh punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa ketika kami lemah, ketika kami putus asa, ketika kami tidak ada harapan, di dalam Engkau kami menemukan harapan yang baru. Kami menemukan kekuatan dan kami menemukan pertolongan. Tolong kami berharap kepadamu. Tolong kami untuk mempergunakan hikmat yang Kau berikan pada kami. Untuk kemudian ketika kami menghadapi kesulitan, kami boleh hadapi dengan kekuatan daripadamu dan dengan harapan penantian bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan. Yang pertama, kita berdoa untuk beberapa waktu belakangan ini di mana Indonesia dilanda oleh bencana alam, di mana beberapa waktu yang lalu gempa bumi di Mamuju, ada banjir di Kalimantan Selatan, dan kemarin ada banjir di Manado, dan beberapa tempat. Kita berdoa supaya melalui bencana ini Tuhan menjaga, menolong umatnya, dan Tuhan memberkati senantiasa. Dan kita berdoa juga supaya pemerintah dapat dengan sigap untuk mengatasi masalah ini dan boleh memberikan bantuan. Dan kita juga berdoa terkhususnya untuk jemaat Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, apabila ada jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung teman-teman atau saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di tempat mereka, terkhususnya di Mamuju, saya mengajak jemaat Tuhan untuk boleh dapat berbagi, untuk mendukung mereka, untuk memberikan bantuan dan dapat mengirimkannya di rekening gereja. Jemaat Tuhan yang terkasih, berikutnya kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan supaya Tuhan memberkati. Dan kita berdoa juga khususnya untuk setiap kesehatan jemaat Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh baik dalam hidup kami, di mana sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur berkat kemurahan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami mau berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk keadaan yang dialami oleh bangsa Indonesia beberapa waktu ini ya Tuhan. Terjadi gempa bumi di Mamuju, banjir di Kalimantan Selatan dan di Manado dan di beberapa tempat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan dan Engkau bekerja ya Tuhan. Engkau menolong
untuk umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan, mengalami pertolongan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan Engkau menolong memberkati mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk para pemerintah, supaya mereka dapat dengan bijak untuk terus menolong beberapa tempat ini ya Tuhan yang mengalami bencana ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ya Tuhan bencana ini dapat berakhir dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, terkhususnya untuk masyarakatnya dapat menikmati damai sejahtera dan dapat melakukan pekerjaan hari lepas hari dalam kehidupan mereka seperti biasa kembali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Gracia ya Tuhan, yang mungkin ada yang terbeban untuk mendukung pelayanan, khususnya dalam pelayanan misi, mendukung saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau menolong senantiasa, Engkau berkati gereja-gereja, supaya gereja-gereja ya Tuhan dapat turut bagian, dapat mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk mendukung pelayanan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk jemaat Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Jamah sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk setiap usaha pekerjaan jemaat. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya. Dan biarlah ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan boleh mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat, dan semuanya hanya daripada Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati setiap ekonomi, setiap pekerjaan, kehidupan di tengah-tengah keluarga. Berikan damai sejahtera, berkat-Mu di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan GKI Gracia. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk situasi saat ini ya Tuhan, di mana virus corona masih ada ya Tuhan, dan membuat banyak orang dan kami khawatir, takut. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan, sehingga virus corona ini dapat selesai dan dapat berakhir ya Tuhan, sehingga kami semua dapat melakukan setiap aktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kau Rajaku. Kau Rajaku.
Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami bersyukur. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat meneguhkan iman kami, agar kami boleh berjalan dalam minggu ini bersama dengan Tuhan dan melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami dapat melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan jemaat Tuhan terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.